yakninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selamat datang kami ucapkan pada acara Seminar Ghost to Campus Institut Teknologi Bandung secara virtual hari ini, Rabu, 9 Maret 2021. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar lancarnya acara kita dari awal sampai akhir, marilah kita membacakan Al-Quran, yakninya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Ramsan Siregar. Kepada Ananda Ramsan Siregar, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innaman najwa minasy syaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dan pemaparan profil SMAIT Nurul Fajri oleh Kepala SMAIT Nurul Fajri. Kepada yang terhormat Bapak M. Salahuddin SSI MPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rika. Mohon izin Pak Asep, saya duluan menyampaikan sambutan menjelaskan SMAIT Nurul Fajri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati undangan kami, tamu kami dari Institut Teknologi Bandung, Pak Asep, Kang Asep. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bersama-sama dengan kami bergabung dengan SMAIT Nurul Fajri
Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMIT Nur Fajri, Bapak dan Ibu Dewan Guru, serta anak-anak kami, para peserta didik yang insya Allah hadir secara virtual. Kemudian juga ada beberapa rekan kami dari beberapa sekolah yang hadir pada kesempatan ini. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan web seminar antara SMIT Nur Fajri dengan Institut Teknologi Bandung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Dengan izin Allah pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah secara virtual kita dapat berjumpa tatap muka. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan juga teruntuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang insya Allah sampai kepada kita semua yang istiqomah dengan dinul Islam sampai dengan yaumul akhir. Bapak dan Ibu serta seluruh peserta didik yang kami hormati dan kami banggakan, pada kesempatan ini yang pertama tentunya kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari pihak Institut Teknologi Bandung yang diwakili oleh Pak Asep selaku Kasubag Humas yang sudah berkenan hadir insya Allah yang akan memberikan penjelasan berkaitan tentang Institut Teknologi Bandung, bagaimana nanti para peserta didik bisa kuliah, kemudian juga menjelaskan tentang profil ITB. Mudah-mudahan nanti ini bagi para peserta didik akan membuka gambaran seperti apa cara masuk di ITB, kemudian prodinya apa saja, penjelasan perkuliahan, kemudian pendidikan, pembiayaan SPP, pembangunan dan lain sebagainya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dari pihak Institut Teknologi Bandung yang diwakili oleh Kasubag Humas yakni Pak Asep. Kemudian juga kepada seluruh rekan-rekan kami yang sudah insya Allah hadir pada pagi hari ini bersama dengan kami. Selanjutnya sekilas kami akan menjelaskan tentang profil SMIT Nurul Fajri. Kami membuat tagline SMIT Nurul Fajri adalah sebagai sekolah unggulan dan berprestasi. Dari segi apa unggulan dan berprestasinya, kami akan mencoba menjelaskan secara ringkas. SMIT Nurul Fajri ini alhamdulillah berdiri di tahun 2017 dan sudah terakreditasi A pada tahun 2019 dengan nilai alhamdulillah 93. Dengan keseriusan kami sekolah dibantu oleh yayasan tentunya 2 tahun berdiri kami sudah memiliki akreditasi dan tentunya sebelum akreditasi adalah izin operasional. Karena tanpa izin operasional tentunya kami tidak akan bisa melaksanakan akreditasi sekolah dan alhamdulillah akreditasi sekolah kami adalah A. Setelah kami mencoba melihat dari beberapa sekolah terdekat yang ada di lingkungan kami, posisi kami sekolah berada di Jalan Telaga Asih, tepatnya di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Dari lingkungan terdekat yang ada di Cikarang Barat seperti Kecamatan Cibitung, Tambelang, Setu, kami satu-satunya sekolah yang terakreditasi A. Dan ini tentunya menjadi nilai plus, menjadi nilai lebih bagi kami, bukti keseriusan dari SMIT Nurul Fajri mendirikan sekolah, mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang menjadi generasi yang kuat, yang unggul dan tangguh. Dan alhamdulillah jumlah siswa kami sampai dengan saat ini berjumlah 153 siswa. Dan ini terus bertambah di tahun ajaran baru ini kami alhamdulillah insya Allah sudah ada 60 siswa yang sudah mendaftar dan tentunya kami masih membuka untuk pendaftaran siswa baru sampai dengan nanti di bulan Juni atau di bulan Juli. Kemudian lulusan SMIT Nurul Fajri ini banyak yang melanjutkan di PTN-PTN terkemuka seperti di Universitas Brawijaya, di Ponorogo, termasuk tentunya yang saat ini banyak dari kami peminatnya ini Kang Asep mau melanjutkan ke Institut Teknologi Bandung. Nah, makanya sengaja pada hari ini
inginnya sih kami ingin berkunjung ke sana, tapi karena memang kondisi COVID dan lain sebagainya, ya kita secara virtual insya Allah ini tidak mengurangi rasa keingintahuan kami para siswa khususnya peserta didik bagaimana trik cara masuk bisa kuliah lulus di Institut Teknologi Bandung. Kemudian selanjutnya beberapa prestasi yang pernah diraih oleh SMT Nur Fajri, kami pernah menjadi juara 2 Olimpiade Matematika tingkat provinsi, juara 1 lomba MTQ, juara storytelling, dan beberapa prestasi yang lainnya seperti finalis lomba film pendek, semifinalis lomba cipta esai anti korupsi ini tingkat pelajar dan mahasiswa se-Jawa Barat. Beberapa fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMT Nur Fajri, kami memiliki laboratorium sains, kami memiliki laboratorium komputer, laboratorium bahasa, alhamdulillah ruang kelas ber-AC, perpustakaan digital yang insya Allah terlengkap di Kabupaten Bekasi dan beberapa sarana prasarana yang lainnya. Selanjutnya tenaga kependidikan atau pendidikan kami banyak dari PTN-PTN terkemuka, dari UIN Jakarta, UIN Bandung, UPI, UNJ, dari Unpad ada, Udayana ada, dan beberapa universitas PTN yang lainnya. Selanjutnya, nah ini 4 pilar pendidikan bagi kami di SMT Nurul Fajri. Yang pertama adalah studi Islam, tetap kami sebagai sekolah IT yang paling utama adalah kami ingin mengajarkan anak-anak khususnya dari segi akidah, akhlak, kemudian pembelajaran Al-Quran. Kami memiliki target anak-anak ketika lulus ini dapat hafal juz 28 sampai dengan 30 serta membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian secara akademis tentunya selesai atau sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud dan yayasan. Kemudian interpersonal skill, anak-anak kami arahkan memiliki kemampuan secara individu sesuai dengan minat dan bakatnya setelah lulus dari SMT Nurul Fajri. Dan yang terakhir adalah kami rutin sebelum pandemi ini anak-anak melakukan pembelajaran selama 2 pekan atau sampai dengan 1 bulan itu di Pare Kediri. Harapan tentunya setelah lulus anak-anak memiliki kemampuan berbahasa Arab dan bahasa Inggris dengan baik dan maksimal. Ini 4 pilar pendidikan yang kami harapkan dimiliki oleh siswa dan siswi SMIT Nurul Fajri. Kemudian target kami di SMIT Nurul Fajri secara individual tentunya adalah anak-anak memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Kemudian secara sosial anak-anak terbiasa tampil berada di lingkungan kemasyarakatan, jadi tidak menjadi peserta didik yang lulus setelah dari SMT Nurul Fajri ini adalah menjadi peserta didik yang individualis, tidak bisa bermasyarakat, tidak bisa bersosial, dan tentunya anak-anak ini harus terampil berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya visi dan misi SMT Nurul Fajri, kami ingin anak-anak ini menjadi siswa yang unggul. Tadi sudah banyak kami jelaskan, baik itu unggul secara akademis, secara akhlakul karimah, secara bahasa, dan sebagainya. Secara misi, secara ringkas, tentunya anak-anak ini dapat memiliki kemanfaatan yang luar biasa yang dirasakan oleh diri pribadi, oleh keluarga, masyarakat, dan ilmu yang didapatkan selama di SMT Nurul Fajri ini dapat bermanfaat dipergunakan di dalam kehidupan kesehariannya. Selanjutnya moto kami secara khusus iman, ilmu, dan amal. Kemudian secara umum kerja cerdas, kerja tangkas, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Selanjutnya ini 10 standar kelulusan SMT Nurul Fajri yang secara rinci kami rincikan menjadi 10 standar kompetensi lulusan. Yang pertama adalah anak-anak siswa dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, hafal Al-Quran juz 28 sampai dengan 30, hafal 40 hadis sahih. Kemudian kami juga mengharapkan anak-anak kami siap menjadi imam sholat di lingkungan tempat tinggalnya serta mampu menjadi khatib Jumat. Kemudian dapat menguasai terampil berbicara bahasa Inggris dan bahasa Arab.
kemudian tentunya siswa lulus dengan nilai prestasi akademik terbaik dan siap lulus tes masuk perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, aktif mengikuti kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggalnya. Siswa atau peserta didik menjadi teladan dalam kehidupan di lingkungan sekolah dan tempat tinggal, terbiasa membaca buku-buku literasi baik itu surah nabawiyah, ilmuwan muslim, kontemporer, dan mampu membuat resensi serta karya ilmiah yang dapat dipublikasikan di media. Selanjutnya, siswa terbiasa melaksanakan amal ibadah wajib dan sunnah. Siswa mampu mengembangkan jiwa artistik dan entrepreneurship. Siswa dapat menguasai perkembangan digitalisasi IT terbaru. Selanjutnya, beberapa ekstrakurikuler yang ada di kami, ini ada yang sudah berjalan dan juga ada beberapa yang memang ini menjadi rencana dari sekolah dan juga pengembangan dari yayasan yang ada di Nurul Fajri. Itulah beberapa penjelasan profil tentang SMIT Nurul Fajri yang kami sampaikan pada pagi hari ini, dan tentunya mudah-mudahan ini kami sekolah baru Kang Asep SMIT Nurul Fajri ini pihak ITB udah apa belum before going home? memberikan hasilnya dengan baik, walaupun kami sekolah baru, kami bisa mudah-mudahan diterima siswa-siswi kami, peserta didik kami yang ingin melanjutkan di ITB dengan berbagai macam cara atau seleksi yang ada di Institut Teknologi Bandung. Itu tentunya harapan kami dari sekolah, dari SMIT Nurul Fajri, siswa-siswa kami bisa lulus nanti ketika tes di Institut Teknologi Bandung. Beberapa kegiatan kami ini diantaranya kami sebelumnya studi banding juga ke Universitas Pajajaran. Kebetulan kami bisa langsung kemarin diterima di Universitas Pajajaran. Selanjutnya kami juga sebelum ke ini ke UPI, alhamdulillah diterima juga di UPI. Karena kondisi saat ini di ITB kami melakukan kegiatan secara virtual. Itu saja yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya, wabil khusus kepada pihak Institut Teknologi Bandung yang sudah berkenan memberikan penjelasan tentang ITB dari mulai kondisi kampus, cara nanti anak-anak kami tes masuk di ITB, tentang prodi, jurusan, fakultas, pembiayaan kuliah, dan sebagainya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang datangnya dari diri kami, dan tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kepala SMA IT Nurul Fajri yang telah memaparkan profil SMA di hadapan kita bersama. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dan penyampaian informasi berkaitan dengan Institut Teknologi Bandung oleh Kasubag Humas dan Publikasi ITB. Kepada yang terhormat Bapak Asep Kurnia Eskom, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dan salam hormat saya kepada Bapak Kepala Sekolah, serta Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru yang hadir di Zoom ini, ya, yang saya hormati. Dan ini siswa-siswi ya, para calon penerus generasi bangsa yang saya hormati, yang saya cintai juga. Mudah-mudahan nanti pada lulus masuk ITB ya adik-adik. Nah, sebagai informasi umum, mungkin saya coba dulu share untuk PPT-nya ya. Dan mohon maaf sekali lagi ya, karena kebetulan untuk kunjungan sekolah ke ITB kita belum buka secara luring ya Bapak ya, karena kondisi pandemi sekarang dan ITB kita pemberlakuan untuk pembatasan kegiatan
masyarakat, dan salah satunya kunjungan sekolah ke ITB. Jadi mohon maaf sekali, tapi kita juga masih membuka informasi, baik undangan untuk narasumber, misalnya informasi umum dan yang lainnya. Dan untuk mempersingkat waktu ya, karena biasanya paparan saya itu kalau nggak 1,5 jam, 2 jam, jadi mungkin ada beberapa informasi yang tidak secara detail ya. Jadi adik-adik juga sebetulnya kita sudah upload semua ya. Jadi Bapak Ibu dan siswa-siswi, adik-adik juga bisa lihat di media sosial ITB ya, baik itu di kanalnya YouTube ataupun di websitenya ITB, baik admission, baik itu informasi umum, baik itu bagaimana seleksi masuk ITB dan yang lainnya. Nah mungkin di sini saya akan langsung ya memberikan informasi adik-adik ya, barangkali dari adik-adik ada yang belum kenal sama sekali tentang ITB, tapi yang kalau yang sudah kenal ya, barangkali ada ayah ibunya atau kakaknya yang kuliah di ITB, mungkin sempat cerita-cerita nih tentang ITB. Tapi yang belum kenal sama sekali saya ceritakan dulu dari sejarahnya ya. Nah jadi ITB kita biasanya dies dalam 1 tahun itu 2 kali adik-adik ya, sebagai Institut Teknologi Bandung dan sebagai perguruan tinggi teknik ya, karena ITB juga merupakan salah satu perguruan tinggi teknik pertama berdiri di Indonesia ya. Nah kemarin kita di tanggal 2 Maret sebagai Institut Teknologi Bandung kita yang ke-63 ya, dan nanti di tanggal 2 Juli kita sebagai perguruan tinggi teknik yang ke-102 adik-adik ya, sudah lebih dari 1 abad ya. Nah ini sejarahnya ya, jadi perguruan tinggi teknik di Indonesia berawal pada abad ke-20 adik-adik ya. Jadi ketika itu kolonial Hindia Belanda datang ke Indonesia, tepatnya di kota Bandung, mereka mendirikan sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia ya. Dulu itu namanya tidak langsung ITB ya, namanya itu The Technic High School at the Bandung. Dan pada waktu itu hanya 1 jurusan ya, dan 1 fakultas. Berbeda dengan sekarang ya, untuk program studi ada 12 sekolah fakultas lengkap dengan 50 program studi. Kalau di ITB namanya program studi ya, bukan jurusan. Nah waktu itu jurusannya The Afdeling, The Wigan, Waterbow, dan fakultasnya The Fakultet van Techniek Wetenschap ya, atau teknik sipil. Karena dulu salah satu mahasiswanya mungkin ada kenal ya, presiden kita pertama ya, beliau salah satu proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, salah satu lulusan dari TH ya, beliau mengambil ilmunya teknik sipil. Nah pada tahun 44 kependudukan Hindia Belanda beralih ke Jepang, namanya berubah dari TH menjadi BKD adik-adik ya, menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Dan gak berlangsung lama, karena tahun 45 Indonesia merdeka, namanya berubah dari BKD menjadi STT Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Nah pada tahun 46 STT Bandung ini kita sempat berpindah ke Yogyakarta ya, tapi masih dengan penamaan STT Bandung. Dan di Yogyakarta kemudian menjadi Universitas Gadjah Mada ya. Nah di tahun 46 juga, tepat di tanggal 21 Juni 46 kita menjadi berubah nama lagi ya, yang di Bandung menjadi Universitas Pan Indonesia, dulu di bawah NIKA. Dan di tahun 59 kita menjadi bagian Universitas Indonesia Teknik Bandung dan PIPIA ya. PIPIA ini Fakultas Ilmu Alam dan Ilmu Pasti. Dan tepat di tanggal 2 Maret 59 kita resmi dengan nama Institut Teknologi Bandung. Nah ini sejarahnya ya, dari mulai TH ke Institut Teknologi Bandung. Dan kalau ada nanti main ke ITB ya, tepat di tengah-tengah kampus ini ada tugu peresmian dengan nama Institut Teknologi Bandung oleh salah satu lulusan ya, beliau adalah Insinyur Soekarno. Jadi kalau adik-adik nanti main atau jadi mahasiswa di ITB ya, ini ada tugu prasasti ya, tepat di tengah-tengah kampus ITB. Nah ini ya, adik-adik kalau pengen tahu ITB dari mulai pendiriannya ya, dan yang terkenal atau ikonnya ITB itu ada 2 gedung besar, namanya Aula Barat dan Aula Timur. Dan dulu masih ada beberapa gedung ya, jadi masih karena jurusannya baru hanya ada 1 ya, teknik sipil. Nah ini di sebelah samping Aula Barat itu ada kelas teknik sipil. Jadi kalau adik-adik nanti kuliah di ITB, adik-adik bakal tahu nih tempat atau kelas tempat Insinyur Soekarno belajar. Bahkan papan tulis dan kelasnya pun masih kokoh berdiri adik-adik ya. Kebayang ya, sudah 1 abad dan masih terawat sangat baik ya. Nah ini sejarahnya, dan berbeda dengan sekarang ya, ITB sudah banyak sekali gedung-gedungnya ya. Ini yang ITB Ganesha dan dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang ya, itu adik-adik yang membuat sejuk adik-adik nanti belajar ya. Dan di 2014 kita mendirikan 4 gedung besar juga untuk riset dan inovasi. Di antaranya ada CIB untuk teknik sipil, ada CAS untuk MIPA ya, ada CRCS untuk riset inovasi, dan CIB ini untuk FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain.
Nah, beberapa alumni ini mungkin saya akan sekilas saja ya. Jadi adik-adik nanti silahkan cari di mesin pencarian. Dari alumni ITB juga sudah banyak sekali ya yang berkontribusi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya ada level presiden ya, presiden kita pertama dan ketiga, ada di level menteri, wakil menteri, ada gubernur, pakar IT, bahkan komposer pun ada ya. Dan sekarang yang lagi banyak itu CEO untuk sebuah e-commerce. Karena dari ITB juga salah satu perguruan tinggi ya yang banyak sekali alumninya bergerak di bidang CEO. Hampir lebih dari 104 startup ya yang sudah ada dari alumni ITB adik-adik. Nah, kalau kita lihat satu-satu ya, yang pertama pasti kalian kenal, Insinyur Soekarno, beliau ini alumni angkatan 1920-26. Ya, lulus tahun 26. Beliau mengambil keilmuannya teknik sipil, karena dulu baru hanya ada satu jurusan adik-adik ya. Nah, kalau yang Habibie, Profesor B.J. Habibie, beliau angkatan tahun 54, mengambil keilmuannya teknik mesin. Karena beliau karena waktu itu masih menjadi bagian untuk Universitas Indonesia Teknik ya. Nah, yang ketiga ini pasti pada kenal ya, Kang Emil. Beliau ini dari Teknik Arsitektur ya. Jadi dulu sebelum jadi wali kota juga beliau adalah staf pengajar atau dosen di ITB ya, angkatan 90-95 ya. Nah, yang tengah beliau baru saja kemarin beliau meninggal dunia ya atau berpulang. Beliau ini Bapak Arifin Panigoro ya. Salah satu alumni terbaik juga. Beliau CEO-nya Medco Energi, jadi sebuah perusahaan minyak bumi dan gas terbesar di Indonesia ya. Nah, beliau ini dari teknik elektro ya, angkatan kalau nggak salah beliau ini 73 ya. Nah, Bapak Hatta Rajasa juga satu angkatan ya, beliau dari teknik perminyakan, tapi beliau lebih banyak menjabat di bidang ini ya, di kementerian, bahkan sampai 4 kali menjabat jadi menteri adik-adik ya. Nah, yang perempuan satu-satunya ini kalau tetehnya pernah pakai salah satu produk, mohon maaf ya saya sebutkan produknya, PT Wardah. Nah, beliau CEO PT Wardah, Ibu Nurhayati Subakat. Jadi beliau salah satu lulusan terbaik dari sekolah farmasi ya, angkatan tahun 75. Nah, beliau ini sekarang CEO-nya PT, namanya berubah ya dari PT Wardah menjadi PT Paragon Inovasi Corporate. Nah, yang lagi ketawa ini adik-adik pasti kenal karena seling show on di televisi, apalagi beliau aktif di media sosial ya. Panji Pragiwaksono ini dari desain produk dan banyak dari FSRD yang jadi entertainer adik-adik ya. Ada Kang Aming, ada Indah Herlambang, ada Dewi Huges dan banyak lagi. Nah, yang terakhir ini dari bajunya aja ketahuan ya, Bukalapak. Beliau adalah CEO-nya PT Bukalapak ya, Kang Ahmad Zaki ya. Jadi Kang Zaki ini dari teknik informatika, mohon maaf 2004. Beliau bertiga di 2010 mendirikan sebuah startup namanya Bukalapak ya. Beliau mendirikan Bukalapak ini dengan Kang Fajrin Rasid. Jadi kalau ada tahu Kang Fajrin Rasid, beliau juga sekarang salah satu komisariat di PT Telkom, dan Kang Nugroho Hendro Cahyono ya, mereka bertiga yang mendirikan Bukalapak adik-adik ya. Nah, untuk prestasi, mungkin kalau ada sering lihat website ITB, baik media sosialnya, kita selalu update untuk prestasi. Sebagai informasi saja, ITB kita sebagai perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia. Jadi alhamdulillah ya, untuk prestasi sudah banyak yang kita raih. Di antaranya ada level institusi, level staf pengajar dosen, sampai level mahasiswa baik nasional maupun internasional. Yang terbaru mungkin kalau ada yang pernah lihat Instagramnya ITB 1920, kita di Februari kemarin meraih predikat unggul ya untuk BAN PT ya. Jadi di atas baik, di atas A itu unggul. Dan di 2021 kemarin di akhir tahun di Desember, ITB baru saja mendapat AACSB Accreditation ya. Jadi AACSB Accreditation ini akreditasi untuk sekolah bisnis manajemen, dan di dunia itu hanya 6% ya kampus yang mendapatkan penghargaan tersebut. Ada ya, kebayang ya sulitnya untuk mendapatkan akreditasi tersebut. Dan ITB di Desember 2021 kemarin baru saja mendapatkan akreditasi AACSB namanya ya, untuk sekolah bisnis manajemen. Nah, ini ranking di dunianya ya, kita sedang berlari kencang untuk menuju ke 100 World Class University. Mudah-mudahan kita sudah sejajar di 100 World Class University di tahun-tahun ke depan. Karena di 2022 sekarang kita masih di 303 untuk World Class University versi QS dan 67 di ranking Asia. Dan untuk BAN PT ini yang baru saja kemarin kita meraih peringkat unggul ya. Adik-adik juga bisa lihat ya, misalnya nanti adik-adik pengen, saya pengen ke teknik kimia ITB, ternyata unggul. Ternyata juga akreditasi internasionalnya ada, misalnya dari JABE atau dari akreditasi internasional. Nah, adik-adik nanti bisa lihat di link yang saya kasih ya di presentasi, karena di sini juga memotivasi adik-adik ya. Nanti bisa dilihat, ini ternyata akreditasinya A, ini ternyata unggul dan lain-lain. Ini internasionalnya sangat baik dan lain-lain. Nah, kalau adik-adik di sini masih lihat ada akreditasi B, ini karena ITB masih ada program studi baru. Ya, jadi program studi baru itu akreditasinya tidak langsung A, apalagi unggul ya, nanti bertahap.
Tapi adik-adik juga nggak usah khawatir ya. Biasanya nanti tahun-tahun ke depan juga ada akreditasi lagi, kita menuju ke A ya. Biasanya cepat adik-adik ya. Nah, ini yang internasional juga. Jadi di sini juga sangat penting adik-adik ya. Ini pengakuan untuk di internasional. Baik itu nanti adik-adik mau lanjut studi di S2, S3 di internasional. Apalagi kita ITB banyak sekali ya beasiswa atau mitra untuk kuliah S2 atau S3 di luar negeri atau di internasional. Dan ini juga untuk di sebuah industri. Nah, ini ada beberapa ya akreditasi internasional, diantaranya ada ABET ini dari USA atau dari Amerika ya untuk akreditasi broadband engineering. Ada ASIN ya, ASIN ini bukan ikan ada deh ya, ASIN ini dari Jerman ya, ASIN ini untuk akreditasi baik itu ada fisika, matematika, astronomi dan yang lainnya. KAB ini Korea ya, dari Korea untuk arsitektur, RSC ini kimia dari London. ABS 21 ini untuk sekolah bisnis manajemen ya, termasuk AACSB kemarin yang baru kita raih, dan satu lagi JABE. Jadi di sini adik-adik nanti nggak bakalan ditanya ya ketika kuliah di internasional akreditasinya apa, karena kita sudah setara dengan kampus-kampus besar di dunia. Nah, untuk gedung kampus ini bagi yang cita-citanya kuliah di ITB, ITB sekarang sudah multi kampus. Jadi adik-adik yang cita-citanya kuliah di ITB, ITB bukan hanya di Bandung ya. Jadi nanti misalnya adik-adik ada yang dekat dengan daerah adik-adik, ya silahkan pilih. Tapi tergantung nanti program studi yang ditawarkan. Nah, ITB sekarang multi kampus, ada 3 multi kampus. Dan kalau adik-adik bertanya bedanya apa, sama saja. Karena ini multi kampus yang setara. Ya, jadi tidak ada bedanya adik-adik ya. Nah, ini ada Ganesha di Bandung, ada Jatinangor di Sumedang, dan ada kampus ITB Cirebon di Kabupaten Cirebon ya, di Jalan Arya Winangun. Mungkin ada yang pernah ya, karena kita sudah peresmian luring itu waktu di Januari ya, tanggal 17. Jadi adik-adik nanti silakan pilih. Tapi ini perbedaannya di program studi yang ditawarkan. Jadi nanti silakan ya dilihat program studi apa saja. Dan kedepannya kita akan bangun ITB Cirebon yang lebih besar lagi ya, karena di sana nanti akan menampung kurang lebih 10.000 mahasiswa ya, sangat banyak sekali. Dan kedepannya juga mudah-mudahan lebih cepat lagi terrealisasi ini untuk ITB Kampus Walini. Mungkin ada yang pernah ke Bandung ya pakai tol Paster, mungkin pernah lihat perkebunan Walini. Nah, di sebelah perkebunan Walini itu nanti akan dibangun ITB di daerah perkebunan Walini ya, untuk setara internasional. Dan untuk ITB kampus, multi kampus ITB, kita bahas satu-satu ya adik-adik. Jadi nanti adik-adik ketika kuliah di multi kampus ITB, semua mahasiswa baru itu ada dalam namanya tahapan persiapan bersama atau TPB. Jadi adik-adik belum memilih jurusan kalau ke ITB. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik ke ITB, oh saya pengen ke elektro, oh saya pengen ke teknik informatika atau matematika. Nah, kalian itu belum langsung memilih jurusan. Kalau di ITB namanya program studi. Tapi kalian nanti akan ada dalam 1 tahun namanya TPB. Ya, nah dari multi kampus ITB 12 sekolah fakultas. Nah, kalian yang kuliah di ITB Ganesha adalah bagi kalian yang memilih 40 program studi lama yang ada di ITB. Ya, nah adik-adik mungkin ada yang pernah tahu ya kalau ITB kita dari multi kampus semuanya luasnya itu termasuk salah satu PTN dengan luas terkecil di Indonesia kalau dibandingkan dengan kampus-kampus besar PTN lainnya. Nah, yang di Bandung ini luasnya 28 hektar ya, kecil ya kalau dibandingkan dengan UI, apalagi dengan Unpad yang sebelah ya, UGM, apalagi IPB ya. IPB itu 500 hektar lebih ada deh ya. Kita 28 hektar, kecil ya. Dan ini ada tepat di tengah kota Bandung, jadi untuk akses dari mulai transportasi, adik-adik mau cari kos-kosan, penginapan, karena asrama yang di Bandung masih terbatas ya. Dan untuk mencari hiburan dan lain-lain itu sangat mudah karena ada di tepat kota Bandung. Dan adik-adik di dalam kampus ITB itu tidak boleh pakai kendaraan. Jadi kalian kemana-mana wajib jalan kaki. Itu akan sehat ya, olahraga terus adik-adik ya. Karena kampusnya kecil ya, 28 hektar. Nah, berbeda dengan kampus ITB Jatinangor, ini ada di sebelah timur dari ITB kampus Bandung ya. Dan perjalanannya kurang lebih 30 menit. Kalau kita pakai travel atau bis, dan adik-adik juga nggak usah khawatir. Karena untuk kuliah ketika ada kegiatan di Bandung ke Sumedang, itu kita punya shuttle bis dan shuttle travel yang siap antar jemput adik-adik ya. Dan itu gratis, adik-adik ya, nggak perlu khawatir. Nah, ini perbedaannya luasnya lebih luas lagi, 47 hektar. Dan di sini lebih luasnya karena laboratoriumnya lebih luas adik-adik ya. Jadi ada laboratorium untuk pertanian, perhutanan, ada pengelolaan sumber daya air dan yang lainnya. Nah, ini dekat dengan kampus-kampus kayak Unpad, IKOPIN, IPDN, dan di sini juga kalau tadi 40 program studi lama, nah di sini tuh bagi adik-adik nanti yang memilih 9 program studi baru. Ya, nanti kuliahnya di sini. Ya, dan ternyata di 2021 itu sudah ada 12 program studi yang sudah jalan di sini adik-adik ya. 3 tambahan kelas paralelnya. Yang pertama bagi adik-adik nanti yang memilih teknik informatika, itu ada kelas paralel di ITB Kampus Jatinangor.
atau Sistem Teknologi Informasi dari STEI, dan satu lagi ada DKV, Desain Visual Komunikasi, karena DKV ini banyak sekali peminatnya ya. Ada kelas paralel di ITB Kampus Jatinangor, dan di ITB Kampus Jatinangor nanti untuk DKV-nya itu lebih khusus namanya NVD. NVD ini narasi digital visual ya. Jadi adik-adik dan ini yang suka gamers ya, yang suka aplikasi-aplikasi film-film 3 dimensi, ini lebih cocok nanti di DKV Jatinangor adik-adik ya. Karena kedepannya ini untuk mirip kayak apa informatika maupun visual komunikasi ini sangat pesat sekali ya keilmuannya. Nah, yang terakhir ini ITB Kampus Cirebon. Nah, adik-adik yang memilih ITB Kampus Cirebon, adik-adik nanti yang memilih 7 kelas paralel dari program studi lama yang ada di ITB Kampus Ganesha. Ya, dan yang sekarang sudah jalan luring itu baru 3 program studi. Ya, diantaranya ada KRIA dari FSRD, PWK ini perencanaan wilayah kota ya. Mungkin kalau adik-adik masih awam dengan namanya PWK, dulu itu namanya teknik planologi. Ya, dan satu lagi teknik industri. Jadi nanti 4 program studi lainnya akan menyusul ya setelah gedungnya selesai dibangun. Ya, karena yang 4 program studi lainnya itu perkuliahannya masih di ITB Kampus Jatinangor. Ya, tapi bagi adik-adik yang memilih teknik KRIA, prodi KRIA, perencanaan wilayah kota maupun teknik industri itu kuliahnya nanti sudah di ITB Kampus Jatinangor. Di ITB Kampus Cirebon. Nah, itu ya. Multi kampus ITB dan itu setara, jadi adik-adik juga nggak usah khawatir ya. Jadi kalau yang bertanya bedanya apa, sama saja, cuman perbedaannya prodi yang ditawarkan di multi kampus ITB. Jadi silakan nanti pilih mau di Bandung, mau di Jatinangor ataupun di ITB Cirebon ya. Nah, ini mungkin ya yang harus adik-adik ketahui untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru di ITB. Ya, sebetulnya untuk adik-adik kalau ada yang sering lihat, apalagi yang ikut open house ITB ya di tanggal 6 sampai 9 Januari kemarin kita sudah upload juga di YouTube. Jadi kalau adik-adik kalau di sini masih kurang jelas di YouTube ITB official itu sangat jelas ya karena lebih dari 3 jam, dan untuk fakultas sekolahnya pun di sana lebih jelas ya karena videonya sangat jelas sekali. Jadi adik-adik kalau di sini agak kurang jelas mengenai fakultas sekolah karena di sini saya mungkin akan memaparkannya secara umum ya untuk fakultas sekolahnya. Nah, untuk sistem penerimaan mahasiswa baru di ITB, itu ini secara garis besar gambarannya. Ya. Ada yang reguler dan non-reguler. Yang non-reguler ini menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Itu perbedaannya. Ya. Dan semua informasi, adik-adik silahkan nanti di laman admission.itb.ac.id ya, karena kita semua lengkap untuk informasi. Apalagi sekarang zamannya keterbukaan informasi sangat mudah didapat. Adik-adik silahkan ke admission.itb.ac.id. Nah, secara reguler ini semua PTN sama ya, dalam artian ada yang nasional dan ada yang dilakukan oleh PTN-nya sendiri, yaitu seleksi mandiri. Ya, tapi nanti ada perbedaan untuk seleksi mandiri ITB ya. Nah, untuk yang SNMPTN, SBMPTN itu dikelola oleh LTMPT namanya ya, atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Jadi dikelola oleh Kemendikbud ya, Kemendikbudristek namanya sekarang. Dan kalau adik-adik ada masalah di SNMPTN baik SBMPTN itu kontaknya tidak langsung ke PTN-nya tapi ke LTMPT ya. Dan adik-adik kalau yang kelas 11 atau yang kelas 12 sekarang lagi nunggu hasil ya di tanggal 29 Maret untuk SNMPTN. Jadi banyak-banyak berdoa ya, mudah-mudahan diterima. Dan mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi masuk ITB baik itu di SNMPTN, SBMPTN ya nanti, karena SBMPTN masih lama ya setelah Lebaran, dan seleksi mandiri. Nah, untuk yang dikelola oleh LTMPT, baik itu SNMPTN, SBMPTN, ini mudah ya untuk membedakannya. Yang pertama, SNMPTN ini seleksi nasional. Seleksi nasional ini pertama pendaftarannya itu gratis dan tidak ada ujiannya. Ya, jadi yang dilihat adalah siswa-siswi yang eligible namanya ya, yang berprestasi. Dan kalau adik-adik berprestasi, apalagi yang internasional ya, ini lebih diutamakan. Silahkan nanti daftar di SNMPTN, diupload untuk sertifikat ataupun biasanya berupa sertifikat ya, nanti diupload di SNMPTN. Dan adik-adik bagi adik-adik yang memiliki ITB, yang dari kelompok IPA atau MA, Madrasah Aliyah IPA, itu bisa memilih 12 sekolah fakultas yang ada di ITB. Karena masih banyak yang bertanya, apa saya dari IPA, tapi pengen ke Fakultas Seni Rupa dan Desain atau Sekolah Bisnis Manajemen, apakah bisa? Bisa, silakan. Ya. Nah, ini ya untuk pemilihan fakultas sekolah. Jadi bagi anak IPA maupun MA IPA, adik-adik nanti bisa memilih 12 sekolah fakultas. Tapi bagi MA IPS atau SMU IPS, kalian hanya bisa memilih 2, Sekolah Bisnis Manajemen dan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ya, dan di sini juga ada syarat untuk tidak boleh buta warna di beberapa fakultas sekolah. Di antaranya ada Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, Sekolah Farmasi, Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan, dan Fakultas Seni Rupa dan Desain.
Dan ini ketika memilih program studi juga tidak boleh buta warna ya, ada teknik geologi, teknik kimia dan studi kimia ya, kimia murni. Nah, ini untuk alur pelaksanaannya ya, SNMPTN ini saya kira sudah dilakukan ya. Jadi bagi adik-adik yang punya adik atau mungkin Bapak Ibu guru BK ya untuk menyemangati anak didiknya di kelas 10, silahkan. Kalau mereka pengen ke perguruan tinggi negeri tanpa ujian, silahkan diperbaiki dulu prestasinya, baik itu kelas 10, 11, 12. Karena nanti biasanya dilihat dari eligible itu biasanya dari nilai rapot ya, semester 10, 11, 12. Jadi biasanya yang nilainya itu meningkat ya per semesternya. Nah, jadi nanti kalau kalian yang eligible itu akan diundang di SNMPTN ya. Nah, ini adik-adik ya, bagi kalian yang nanti ke FSRD, Fakultas Seni Rupa dan Desain, ini ada khusus ya. Kalian harus mengupdate portofolio berupa seni rupa ya, nanti ditentukan oleh LTMPT seperti apa untuk portofolionya. Nah, jadi nanti adik-adik yang memilih ITB di SNMPTN silahkan banyak berdoa ya, mudah-mudahan tidak salah berstrategi. Tapi kalau ada misalnya nanti ternyata setelah saya berikan informasi, oh ternyata di SNMPTN saya salah berstrategi, nah adik-adik nanti di UTBK bisa melakukan strategi yang berbeda ya. Nah ini di SBMPTN ya, nanti saya akan jelaskan strategi seperti apa ya. Nah SBMPTN ini perbedaannya, kalau SNMPTN itu gratis, SBMPTN ini berbayar ya. Kalau nggak salah sekarang Saintek itu 200.000, Sosum 200, campuran itu 300.000 ya pembayarannya. Nah dan ada ujiannya ya, namanya UTBK atau ujian tulis berbasiskan komputer ya. Nah di sini adik-adik yang kelas 12 kemarin, jadi nanti yang di SNMPTN juga jangan terlalu dipusingkan oleh SNMPTN. Karena banyak yang bertanya ke saya, Pak nilai saya segini apakah saya lolos ke STEI? Pak nilai saya segini apakah saya lolos ke MIPA? Nggak usah dipikirin ya. Jadi banyak berdoa saja. Mudah-mudahan nanti diterima. Tapi adik-adik harus fokus di SBMPTN. Karena di SBMPTN ini, apa yang adik-adik usahakan itu yang akan adik terima. Dalam artian apa yang akan adik usahakan secara maksimal. Misalnya adik usahanya maksimal. Nah itu juga kalian juga akan terbuka lebar ya untuk masuk perguruan tinggi, dan ini bukan hanya di ITB saja tapi PTN seluruh Indonesia. Nah sebagai informasi juga adik-adik ya, banyak yang beranggapan ya kalau misalnya Pak saya dari provinsi ini apakah saya bisa masuk ITB dan lain-lain, karena banyak yang istilahnya bukan berprasangka ya, banyak yang menanyakan juga, Pak ada misalnya prioritas daerah atau prioritas SMU? Tidak ada. Ya, jadi bagi adik-adik yang mau ke ITB, ingat ya, seluruh siswa-siswi di Indonesia itu berkesempatan masuk ITB. Ya. Nah, yang mungkin pembedanya itu siswa-siswi ini selalu menganggap ITB itu susah atau sulit, tapi belum dicoba. Nah, itu ya. Yang belum dicoba tapi sudah bilang sulit akhirnya tidak memilih ITB, padahal belum dicoba ya. Jadi silahkan ya, karena sama saja. Ya, tidak ada misalnya prioritas dari provinsi tertentu atau dari SMU tertentu, atau mungkin dari sekolah Bapak Ibu ada yang belum masuk lewat jalur SNMPTN juga nggak usah khawatir ya, karena nanti ada sistem penilaian dan lain-lain untuk kesempatan masuk ITB ada Bapak Ibu ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi tidak misalnya dari SMA tertentu yang masuk ke ITB terus, tidak ya, jadi nanti sama ya, kesempatannya sama, jadi nggak usah khawatir ya. Yang penting adik-adik nanti hilangkan stigma dulu untuk masuk ITB susah karena belum dicoba ya, nanti silahkan. Nah di SBMPTN ini kesempatan adik-adik untuk masuk ITB ya, karena sama kesempatannya, yang membedakan adalah usaha dan motivasi adik-adik ya, itu aja ya. Nah adik-adik sekarang ada di zaman milenial ya, jadi kalian juga semangatnya harusnya lebih tinggi ya, karena usahanya tidak sesulit yang kakak dulu rasakan ya. Kalau dulu adik-adik perjuangannya itu sulit, itu benar-benar sulit dalam artian dulu belum ada internet opting ya, atau belum ada perkembangan IoT. Dulu itu ketika adik-adik mau ke sebuah PTN itu harus datang. Ya, waktu itu saya datang malam-malam, antri dengan ratusan bahkan ribuan orang hanya untuk mendapatkan selembar formulir di pagi hari. Ya, jadi pas jam 4 subuh itu kita sudah antri untuk mendapatkan formulir, dan ternyata pas ketika saya mau daftar sudah habis. Akhirnya saya nginep lagi di Bandung, setelah itu daftar lagi, kebayang perjuangan dulu. Berbeda dengan kalian sekarang. Kalian ada di zaman perkembangan IoT. Kalian tidak usah datang ke Bandung, mau itu dari Riau, Kalimantan, atau bahkan dari ujung Papua, cukup daftar online. Ya, mau sambil duduk, rebahan, istirahat, nggak usah khawatir ya, karena kalian tinggal daftar online. Setelah itu, untuk ujiannya cari lokasi terdekat untuk UTBK dengan domisili kalian tinggal. Jadi nggak usah cari yang terjauh ya. Karena bahkan ada yang siswa misalnya nge-WA saya, Pak saya dari Riau atau di Kalimantan, saya pengen ujiannya di TB dong biar saya dapat ke Mesri. Saya bilang cari yang terdekat saja.
Itu untuk meminimalisir tenaga dan waktu adik. Ya apalagi zaman pandemi sekarang peraturan tiap daerah juga beda-beda ya. Nah, silakan ya. Jadi adik-adik bagi anak IPA atau MA IPA yang mau ke ITB, kalian bisa memilih 12 sekolah fakultas yang ada di ITB. Karena di ITB ada kelompok sosum juga ya, karena masih banyak beranggapan bahwa SMU di ITB itu teknik semua. Enggak, di ITB ada yang sosum ya, diantaranya ada Fakultas Seni Rupa dan Sekolah Bisnis Manajemen. Nah, kalian yang dari IPA itu bisa memilih 12 sekolah fakultas. Kecuali yang IPS, pilihannya hanya Sekolah Bisnis Manajemen dan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi kalau ada yang dari Saintek, dari IPA, kalau misalnya kalian pilihan 1, pilihan 2-nya pengen ke ITB, berarti Saintek. Tapi kalau pilihan keduanya ada sosum, berarti campuran. Atau kalian langsung milih sosum, itu bisa nanti milih ke sosumnya ya. Ini untuk alurnya ya, untuk SBMPTN. Jadi silahkan maksimalkan waktu yang ada, karena waktunya juga hitungannya bukan hanya hari ya, sekarang itu sudah menit bahkan detik ada ya. Karena kalian akan bersaing dengan siswa-siswi terbaik di Indonesia ya, silahkan maksimalkan karena kesempatan masih ada ya, nggak usah khawatir. Nah, ketika kalian nanti tidak diterima di jalur SNMPTN baik itu SBMPTN, jalur terakhir untuk seleksi di ITB ada seleksi mandiri ITB. Tapi ada perbedaan ya. Seleksi mandiri ITB, perbedaan pertama kita tidak ada ujian, jadi kalian cukup mengupload nilai UTBK dan nilai rapot semester 1 sampai 6. Jadi maksimalkan UTBK-nya, karena di seleksi mandiri ITB juga memberikan kesempatan bagi adik-adik yang nilai UTBK-nya baik ya, dalam artian tinggi, tapi tidak lolos di SBMPTN. Karena mungkin salah memilih fakultas atau sekolah yang keketatannya sangat tinggi. Ya nanti kita lihat strateginya seperti apa pemilihannya. Nah, di sini juga online ya. Jadi kalian cukup di rumah ya, daftar pakai virtual account, bayar untuk registrasinya, setelah itu upload untuk nilai UTBK dan nilai rapot ya. Nah, ini untuk ketentuannya juga sama ya. Anak IPA itu bisa memilih 12 sekolah fakultas, kecuali yang IPS hanya memilih SBM dan FSRD. Tapi ada perbedaannya. Di seleksi mandiri ITB, kalian akan bersaing agak berat. Beratnya kenapa? Karena kalian akan bersaing dengan alumni yang 2 tahun sebelumnya tidak lolos, tapi pengen tetap kuliah di ITB. Ya, jadi kalian akan bersaing dengan alumni yang mempunyai ijazah di tahun 2020 dan 2021. Jadi maksimalkan dulu nilai UTBK-nya ya, biar ada kesempatan untuk di seleksi mandiri ITB. Nah, ini juga untuk alurnya ya. Nanti saya akan bagikan presentasi saya bentuknya PDF. Jadi kalau ada di sini agak kurang jelas, silahkan nanti saya akan kasihkan untuk PPT-nya. Dan yang non reguler, yang untuk kelas internasional, ITB kita buka 2 ya, ada kelas internasional, ada jalur internasional. Dan di sini juga memberikan kesempatan bagi adik-adik untuk outbound exchange. Jadi nanti kalian bisa kuliah di mitra ITB di luar negeri, tapi untuk outbound exchange-nya biasanya pembiayaannya itu harus sendiri ya Dede ya, dibiayai sendiri biasanya 1 semester. Ya, atau dual exchange. Kalau dual exchange mungkin ada beberapa mitra ya, kurang lebih 200 mitra atau 200 kampus yang bermitra dengan Internasional ITB. Nah, kalau di sini itu waktu pendaftarannya di luar dari SNMPTN, di luar dari SBMPTN dan seleksi mandiri. Tapi waktunya bareng biasanya. Dan dibagi beberapa gelombang. Kalau nggak salah 3 gelombang ya. Gelombang pertama sudah dibuka, tapi gelombang pertama itu buat WNA atau WNI yang sekolahnya menggunakan kurikulum non-nasional. Nanti gelombang ketiga itu memberikan kesempatan WNI atau WNA yang kurikulumnya menggunakan nasional ya. Jadi nanti silahkan. Perbedaannya karena bahasa pengantarnya bahasa Inggris, saya percaya ya sekolah SMU IT Fazrul ini bahasa Inggrisnya bagus adik-adik ya. Jadi adik-adik nanti bisa untuk melewati TOEFL dan IELTS ya. Karena kalian harus mengupload atau punya sertifikasi bahasa Inggris. Di antaranya kita TOEFL-nya pakai IB test ya, Internet Basic TOEFL ya, minimum skornya 61, kalau IELTS-nya itu 5,5. Jadi kalian pasti bisa lah melewati untuk sertifikasi. Dan di sini harus ada nilai SAT. Ini nilai SAT ini internasional ya. Jadi adik-adik yang kesulitan untuk mendapatkan nilai SAT juga kalian nggak usah khawatir ya, karena ITB kita ada ITB IQ test yang bisa kalian daftar di ITB sendiri ya. Nah, itu untuk jalur penerimaan mahasiswa baru di ITB. Dan ini untuk yang kelas internasional ya, yang tadi saya bilang. Untuk yang kelas internasionalnya ada 8 program studi. Dan untuk yang jalur internasionalnya itu ada 13 program studi. Jadi bagi adik-adik yang mungkin nanti berminat untuk kuliah di kelas internasional, karena di sini juga memberikan kesempatan selain outbound exchange, dual degree, juga di sini memberikan kesempatan link dengan kampus-kampus mitra di internasional ya untuk kampusnya. Nah,
di ITB juga kita ada namanya peminatan. Ini mungkin adik-adik belum pada tahu ya, yang kemarin daftar SNMPTN yang kelas 12, kalau di ITB ada jalur peminatan. Bahkan untuk jalur peminatan ITB itu kursinya lumayan banyak adik-adik ya. Jadi adik-adik nanti bisa lihat kuotanya seperti apa. Tapi kalau yang mungkin tidak memilih juga nggak usah khawatir ya. Tapi untuk peminatan ini hanya ada di SNMPTN. Jadi di SBMPTN tidak ada peminatan. Nah, kalau adik-adik kemarin tahu tentang peminatan ITB, ini program studi yang dikeluarkan. Perbedaannya mudah ya. Kalau adik-adik langsung memilih program studi, kalian melewati TPB dulu tapi tidak memilih fakultas sekolah. Jadi langsung dijuruskan ke program studinya. Jadi kalian di tahun kedua tidak usah repot-repot memilih program studi karena nanti kalian sudah langsung di program studi yang ada di peminatan. Nah, ini untuk peminatan ITB, mungkin untuk yang kelas 10, kelas 11 ya, bisa diinformasikan bahwa di ITB ada program peminatan dan ini kursinya lumayan juga banyak. Jadi silahkan langsung diberikan untuk informasi peminatan ITB. Tapi ini hanya ada di SNMPTN. Nah, adik-adik mungkin atau Bapak Ibu guru BK ya, mungkin ke depannya bisa melihat ini kursi untuk peminatan ITB lumayan banyak ya kuotanya. Jadi contohnya untuk SBM ini ada 20 kursi, FTTM ini ada 40 kursi ya, dan yang paling banyak ini FMIPA ya sampai 80 kursi ya. Yang kimia, jadi lumayan banyak untuk peminatan. Jadi Bapak Ibu juga bisa yang kelas 10, kelas 11 kalau nanti diterima di SNMPTN ya undangannya, silakan di ITB ini ada jalur peminatan yang kursinya juga lumayan banyak ya untuk adik-adik langsung memilih program peminatan yang ada di ITB. Nah, di sini juga ada strategi masuk ITB. Kalau adik-adik kemarin, oh ternyata saya salah ya memilih fakultas sekolahnya yang sangat tinggi ternyata ya. Nah, ini tuh sebagai strategi adik-adik ya, karena banyak dari siswa-siswi yang terjebak oleh namanya passing grade. Ya, kalian itu jangan terjebak oleh namanya passing grade. Passing grade itu istilahnya itu kalau bukan menyesatkan ya. Istilahnya itu kadang kita misalnya dengan passing grade tersebut, oh kita sudah merasa aman. Ya, karena kita ukurannya itu bukan passing grade, tapi nilai terbaik atau tertinggi dari siswa-siswi yang melamar ke 12 sekolah fakultas. Dan ini juga ada faktornya ya, beberapa faktor diantaranya nilai yang masuk dari siswa yang melamar. Kalau misalnya adik-adik sekarang ada di tahun yang siswa-siswi nilainya tinggi-tinggi, berarti adik-adik nanti keketatannya sangat tinggi ya. Tapi kalau tidak terlalu tinggi, berarti nilainya juga keketatannya tidak terlalu tinggi. Atau banyaknya siswa yang melamar ke 12 sekolah fakultas, nah itu juga nanti jadi rasio atau keketatan yang ada di ITB juga dari 12 sekolah fakultas. Tapi kalau adik-adik ada yang memilih kemarin di SNMPTN, oh ternyata saya memilih STE nih, oh ternyata saya memilih FTI, nah berarti adik-adik harus siap bersaing dengan siswa-siswi yang nilainya sangat tinggi dan pelamarnya banyak biasanya. Tapi adik-adik juga kalau misalnya, Pak, saya cita-citanya masuk ITB, yang penting lolos. Nah, kalian juga bisa milih ini ya, yang keketatannya di tinggi. Jadi, oh yang penting saya lolos, oh ini ternyata ada SITHR ya, atau FMIPA ya, yang keketatannya tidak terlalu tinggi, nah silakan pilih. Ya, jadi di sini tuh berstrategi adik-adik ya, jadi jangan terlalu memaksakan di yang sangat tinggi juga. Atau misalnya di SNMPTN, oh ternyata nilai saya sini segini. Oh ya udah, logikanya kalau nilai segini, oh berarti saya cocok di yang lebih tinggi atau di yang tinggi. Ya tidak memaksakan ke yang sangat tinggi. Atau biasanya kadang ada SMU yang bertanya ke saya, Pak tahun kemarin itu sekolah kami di SNMPTN ada yang lolos 3 atau 4 orang, ternyata di tahun sekarang nggak ada yang lolos. Nah mungkin karena juga salah memilih fakultas sekolah yang keketatannya tinggi Bapak Ibu ya. Bisa juga yang seperti tersebut. Nah ini ya, Bapak Ibu juga bisa lihat atau adik-adik di sini juga kita datanya ada ya di laman admission. Jadi adik-adik di sini tuh keketatan yang nilainya lebih kecil dari 5% berarti fakultas sekolahnya itu sangat tinggi keketatannya. Dan di sini juga ada kursinya ya. Nah, ini yang SNMPTN ada dalam kurung berarti itu yang peminatan ITB. Jadi kalau adik-adik dilihat ini misalnya SBM, oh 20 kursi ternyata dari peminatan ITB. 40 itu dari peminatan ITB. Nah, adik-adik juga di SNMPTN silakan ya, karena peminatan ini juga lumayan banyak kursinya ya. Jadi bagi adik-adik yang kemarin tidak memilih peminatan, mungkin bisa diinformasikan ya ke kelas 10 atau kelas 11 bahwa di ITB itu ada program peminatan yang kursinya juga lumayan banyak juga ya. Nah, ini nanti kuotanya berarti kalau kita lihat dari seleksi masuknya di ITB ini dari SNMPTN kursinya lebih banyak ya. Dan untuk seleksi mandiri kursinya lebih sedikit adik-adik ya. Jadi nanti kalian di SNMPTN kalau tidak lolos nanti kalian bisa usahakan ya, karena di SBMPTN juga kursinya lumayan banyak ya. Dan ini juga semua informasinya ada di laman admission.itb.ac.id. Nah, mungkin kalian juga bisa lihat di yang tadi ya. Oh ternyata SNMPTN kemarin oh salah milih nih, ternyata ke yang keketatannya sangat tinggi.
Nah, adik-adik juga nanti, mohon maaf ya, kalau yang tidak lolos di SNMPTN, kalian bisa memilih yang strategi di sini. Keketatannya nanti coba di SBMPTN pilih yang keketatannya tidak terlalu tinggi ya. Kalian juga bisa lihat datanya dari sini ya untuk kuotanya. Nah, untuk program studi apa saja? Karena kita lebih fokus ke program sarjana, di ITB kita ada program sarjana, S2 magister dan S3 doktoral ya. S1 itu 50 program studi, S2 itu 52 dan S3 itu 26 program studi, dan di ITB ada program profesi nih bagi Bapak Ibu guru juga yang pengen di gelarnya ada insinyur juga bisa ya. Nanti di program keinsinyuran. Nah, di program sarjana, kalian lama kuliah ini 4 tahun 8 semester. Kecuali bagi yang memilih sekolah bisnis manajemen. Kalian kuliahnya lebih cepat lagi, 3 tahun. Karena dalam 1 tahun di SBM ini 3 semester. Dan bagi adik-adik yang kuliah di ITB juga bisa S1, S2-nya itu langsung ke fast track. Ya. Jadi fast track ini percepatan kuliah. Tapi biasanya ada syaratnya. Ya, kalau nggak salah satu syaratnya IPK-nya 3,5 ya. Jadi nanti mohon diperbagus untuk IPK-nya kalau mau ikut fast track ya. Nah, biasanya nanti kalau fast track itu kuliahnya lebih cepat lagi ya, 5 tahun. Jadi ketika teman adik-adik di semester 6, kalian itu sudah menabung untuk mata kuliah di program magister ITB ya. Jadi ketika teman kalian wisuda, kalian itu sedang atau mau melakukan tesis ya untuk program S2. Nah, itu fast track ITB ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Adik-adik, semua mahasiswa baru itu harus melewati dulu namanya TPB atau tahap persiapan bersama ya. Jadi kalau adik-adik misalnya mau membangun rumah atau membangun gedung yang sangat tinggi dan kokoh, berarti yang harus kuat itu apa? Pondasi. Ya, berarti di TPB ini kalian nanti akan dibentuk ya supaya pondasinya kuat, karena nanti ketika sudah 1 tahun berikutnya itu akan lebih mudah lagi belajarnya ya ketika kalian sudah lolos TPB. Nah, di TPB juga belajar semua mata pelajaran yang adik-adik pelajari di SMU, tapi levelnya agak sulit adik-adik ya. Dan di sini juga ada ketentuan kelulusannya juga. Jadi kalau adik-adik nanti IPK-nya di bawah 1,0 juga mohon maaf ya, kita drop out juga. Jadi harus di atas 1,0 ya untuk program TPB. Nah, ini untuk program TPB, karena adik-adik di TPB ini juga adik-adik nanti semua mahasiswa baru kecuali yang peminatan ya, yang peminatan juga sama ya di TPB, tapi peminatan di tahun kedua nanti akan langsung memilih program studi. Nah, seperti ini ya kuliah di ITB ya. Jadi kalau adik-adik bertanya kuliah di ITB seperti apa ya, seperti ini, tidak mudah tapi menyenangkan. Bahkan Ibu Rektor bilangnya ITB ini a happy place ya, tempat menyenangkan untuk kuliah. Tapi bagi siapa? Bagi mereka yang mau kerja keras ya. Ini saya contohkan untuk yang panjat tebing ya. Ini tidak mudah untuk melewati tebing. Tapi ketika adik-adik sudah mencapai puncak tebingnya, itu sangat menyenangkan sekali. Ya, apalagi kegiatan akademik ITB selain perkuliahan, tugas, praktikum, kerja atau KKN ya, kerja kuliah nyata, pengabdian ke masyarakat. Nah, sekarang itu ada program MBKM. Ya, jadi kalian nanti bisa kuliah dengan kampus yang bermitra dengan ITB nanti ya. Salah satu contohnya yang sekarang sudah dibuka itu dengan Unpad ya, dengan kampus Unpad yang di Jatinangor. Nah, MBKM ini memberikan kesempatan adik-adik untuk mengambil mata kuliah di kampus lain dan di sebuah industri ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Mas Menteri ya. Nah, ini untuk fasilitas pendukung dan kegiatannya. Nah, untuk fakultas sekolah di sini mungkin kalian juga akan diberikan informasi secara sekilas. Kalau di ITB ini ada 7 fakultas dan 5 sekolah. Ini sebetulnya hanya sebuah penamaan adik-adik ya, karena masih unit pendidikan yang setara di ITB ya, di mana fakultas ini sebuah unit akademik yang membawahi beberapa program studi yang sifatnya serumpun tapi tidak sangat homogen. Ini contohnya ada FMIPA, di dalamnya itu ada matematika, ada fisika ya, ada kimia, itu serumpun tapi sangat tidak homogen. Tapi kalau sekolah itu serumpun dan sangat homogen atau homogen. Ya, ini contohnya SITH. Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, di dalamnya itu ada biologi. Nah, biologi itu mempelajari tentang baik itu tumbuhan, manusia maupun mikroba. Nah, mikrobanya diturunkan lagi mikrobiologi ya. Nah, ini untuk pengelompokan, kalau di sini itu sesuai dengan pilihan adik-adik di seleksi masuk ITB. Ya, jadi bagi anak IPA kalian bisa memilih 12 sekolah fakultas. Tapi bagi anak IPS, kalian pilihannya hanya 2, ya. Sekolah Bisnis Manajemen dan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, untuk penjelasan fakultas sekolah karena waktunya terbatas, mungkin nanti adik-adik saya sarankan untuk melihat di YouTube channelnya official ITB maupun Direktorat Pendidikan atau di website ITB ACID untuk program studi ya. Dari 12 sekolah fakultas lengkap dengan 50 program studi. Nah, yang pasti di websitenya maupun di YouTube-nya adik-adik bisa tahu, oh ini kurikulumnya apa saja, oh nanti prospek kerjanya ke arah mana,
Yang pasti di ITB juga ada namanya kelompok keahlian. Jadi kelompok keahlian jadi nanti lebih spesifik memilih keahlian keilmuannya. Nah, mungkin kalau ada yang mau tahu tentang kelompok keahlian, contohnya Pak Menteri Budi ya, beliau dari kelompok keahlian Teknik Nuklir ITB. Atau ada Bapak Chandra ya, mungkin ada yang tahu Bapak Chandra ya, Wakil Menteri MSDM yang periode sebelumnya. Nah, beliau ini dari kelompok keahlian pengeboran ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti adik-adik di semester 6 kalau nggak salah ada pemilihan untuk kelompok keahlian. Jadi nanti lebih spesifik keilmuannya. Nah, kita bahas satu-satu ya dari 12 sekolah fakultas yang ada di ITB lengkap dengan 50 program studi. Yang pasti bagi adik-adik yang melihat di sini program studi, saya sengaja tandai warna kuning bagi kalian yang kuliah di ITB Kampus Ganesha, yang warna pink di ITB Kampus Cirebon, dan yang warna hijau nanti di ITB Kampus Jatinangor ya. Nah, di FITB Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian, di sini tuh kalian akan mempelajari tentang bumi ya. Kalian akan memahami fenomena-fenomena yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan akan diberikan gambaran bagaimana sumber daya alam yang terkandung di bumi. Ya, di sini tuh ada teknik geologi. Di teknik geologi mempelajari tentang bumi dengan berbagai aspeknya. Ada meteorologi yang mempelajari fisis dinamis bumi berupa uap, udara atau gas. Ada teknik geodesi geomatika ini yang mempelajari bumi lebih ke fisiknya ada deh ya. Dan ada oceanografi yang mempelajari tentang fisis dinamis air laut ya. Nah, FMIPA ya, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Ilmu Alam ya. Jadi kalau kalian mendengar sekilas tentang FMIPA, kalian pasti akan terlintas ya bahwa sebuah ilmu pasti yang mendasar sebelum terciptanya ilmu-ilmu terapan. Nah, di sini tuh ada 5 program studi ya, dan 5-5-nya di ITB Kampus Ganesha. Jadi kalau saya tandain warna merah ini program studi baru tapi kuliahnya di ITB Kampus Ganesha ada ya, aktuaria. Jadi waktu di 2019 waktu itu di Indonesia ini sangat kekurangan untuk lulusan aktuaria. Makanya waktu itu Kemendikbud ya membuka di 7 PTN, salah satunya ITB. Jadi bagi adik-adik nih yang suka matematika, statistik, tapi penerapannya di akuntansi, kalian cocok nanti aktuaria ya pilihannya. Dan di sini ada matematika, fisika, kimia, dan astronomi. Nah, ini yang unik adik-adik ya. Di ITB ada program studi astronomi. Yang saya tahu di Indonesia program astronomi ini hanya ada di ITB. Ya, jadi kalian akan mempelajari peristiwa-peristiwa ya, benda-benda langit. Ya, jadi kalau adik-adik nanti mempelajari baik itu benda-benda langit, peristiwa-peristiwanya, biasanya nanti keilmuan matematika dan fisikanya harus kuat ya untuk astronomi. Dan di level Indonesia maupun Asia, ini keilmuannya juga sangat langka deh ya. Jadi kalian cocok ya yang mau kerja baik itu di NASA maupun di misalnya kalau di Indonesia ini kayak di LAPAN atau yang lainnya. Nah, SITH Sekolah Ilmu Teknologi Hayati. Ya, ini bagi adik-adik yang kalian suka biologi, karena kadang ada yang salah ya. Salahnya itu misalnya kalian suka biologi, tapi kalian tidak kenal fakultas sekolah yang ada di ITB, tiba-tiba memilih FMIPA. Ini ada yang terjadi juga. Karena mungkin di kampus lain biologi ini ada di FMIPA ya. Kalau di ITB biologi ada di SITH ya, jadi jangan sampai salah. Karena kalau salah memilih tiba-tiba karena yakin memilih biologi tiba-tiba milih FMIPA. Di tahun kedua tidak ada di biologi di FMIPA ya, jadi jangan sampai salah milih. Nah, SITH ini kita bagi dua, ada SITH Sains, Biologi Mikrobiologi, dan SITH Rekayasa yang di Jatinangor ya, baik itu rekayasa pertanian, kehutanan, atau hayati. Nah, sebetulnya di SITH ini kita melihat perspektif ke depannya adik-adik ya, di mana ilmu hayati atau life science ya akan memegang peranan penting di abad 2000 di abad 21 ya. Nah, di sini juga kalian akan tahu bagaimana pengelolaan dari mulai bioscience, bioteknologi, dan yang lainnya. Atau kalian pernah lihat ada misalnya apa sekarang itu menanam tumbuhan di air namanya ya, ada pakai teknologi lagi, bioponik ya, hidroponik, nanti teknoponik dan yang lainnya. Nah, itu perkembangan dari rekayasa adik-adik. Nah, sekolah farmasi ini ada dua, ada farmasi klinik komunitas dan sains teknologi farmasi. Jadi kalau di sekolah farmasi ini sebetulnya kita mempelajari tentang aspek yang berhubungan dengan sediaan farmasi ya kalau di ITB. Jadi sediaan farmasi ini dari kalian mulai pencarian bahan baku, penciptaan, pengembangan dari bahan baku yang bahan baku menjadi barang jadi ya, atau sediaan farmasi ya, baik itu untuk obat-obatan, jamu maupun kosmetik. Jadi bukan hanya obat-obatan saja ya, ada jamu, ada kosmetik juga. Nah, FTTM, Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan, ini bagi kalian yang suka tentang eksplorasi, produksi, pemanfaatan sumber daya alam ya, dan mitigasi bencana alam. Dan ini juga nanti ada kontribusi untuk peningkatan kualitas lingkungan alam, ekonomi, sosial maupun kesejahteraan. Dan di sini juga adik-adik nanti akan belajar atau terobosan sumber daya manusia ya yang unggul dalam bidang teknologi, baik itu eksplorasi, produksi, pengelolaan, pemanfaatan serta mitigasi bencana alam.
Nah, FTI ini salah satu fakultas yang keketatannya sangat tinggi, ya, Fakultas Teknologi Industri. Ya, di sini tuh kalian akan belajar, ya, atau disiapkan lulusannya bekerja di bidang industri, atau kalian mau membangun industri sendiri. Karena di FTI, kalian nanti akan tahu bagaimana mendirikan sebuah industri, mengelola dari hulu sampai hilirnya seperti apa. Kalian juga akan tahu bagaimana proses kimianya, fisikanya, biokimia, dan kalian juga akan tahu ya bagaimana pengelolaan bahan mentah menjadi produk niaga ya atau komersil juga ya skalanya. Nah, di FTMD ini Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Ini 3 program studi di ITB Kampus Ganesha. Nah, di sini tuh bagi kalian yang mau jadi penerus Eyang Habibie silahkan ya. Nah, di sini tuh lebih banyak belajar bagaimana dari mulai perancangan mesin, konversi energi, terus teknik produksi. Dan di Dirgantara juga hampir mirip dengan teknik mesin ya, tapi perbedaannya lebih ke dunia kedirgantaraan. Misalnya belajar fisika terbang, struktur ringan, atau perawatan pesawat terbang. Nah, kalau teknik material, kalian akan belajar bagaimana memproses bahan baku setengah jadi menjadi bahan jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya ada STEI. Ini juga salah satu fakultas atau sekolah yang keketatannya sangat tinggi dan sekarang sudah ada kelas paralelnya, Teknik Informatika dan STI ya, Sekolah Sistem Teknologi Informasi di ITB Kampus Jatinangor. Jadi adik-adik bagi yang mau ke Teknik Informatika juga ada kelas paralel sama STI di ITB Kampus Jatinangor. Nah, di sini sebetulnya kita lebih ke IoT ya, menyeimbangkan ke pesatnya IoT atau Internet of Things atau pesatnya teknologi adik-adik ya. Apalagi sekarang sangat pesat sekali ya, dengan adanya pandemi kita juga harus belajar dengan istilahnya daring dan yang lainnya, dan itu dibutuhkan sebuah teknologi ya. Salah satunya perkembangan IoT ya, Internet of Things, di mana dalam kehidupan sehari-hari ya, contohnya di Indonesia ini mempengaruhi tentang ke usaha rintisan ya, atau perkembangan startup di Indonesia. Terus saya juga di sini kalian akan belajar bagaimana mengembangkan kecerdasan buatan ya, atau artificial intelligence yang diterapkan di berbagai media, dan di sini juga kalian akan belajar bagaimana membuat, terus mengembangkan maupun mengintegrasikan ya dari mulai jaringan, software maupun hardware ke dalam berbagai kebutuhan kehidupan. Nah, berikutnya ada fakultas tertua di ITB ya, ini Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Ada 3 program studi di ITB Kampus Ganesha dan 2 program studi di Jatinangor. Nah, sebetulnya di FTSL kalian akan belajar atau mempelajari tentang pembangunan adik-adik ya, di mana kalian akan belajar bagaimana pengembangan infrastruktur dari mulai konstruksinya. Jadi kalian nanti akan tahu bagaimana membuat cakar ayam, istilahnya gedung bertingkat, jalan layang, bendungan, waduk, dan yang lainnya. Atau kalian juga akan tahu bagaimana membuat cakar ayam, beton bertulang itu seperti apa. Karena biasanya kalau membuat konstruksi itu tidak sembarangan adik-adik ya. Nanti ada laboratorium untuk mengecek ini bahannya layak atau tidak, ketahanannya layak atau tidak ya. Dan kalian juga akan belajar tentang bagaimana pengelolaan lingkungannya, terus pengelolaan air bersih dan yang lainnya. Dan tentunya di FTSL ini kalian akan belajar bagaimana pembangunan berkelanjutan. Nah, kelompok terakhir dari kelompok IPA di ITB ini ada SAPPK ya, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Nah, ini ya PWK ini kalau ada di masih awam dulu namanya Teknik Planologi, mungkin kalau Teknik Planologi awam tidak terlalu awam ya. Nah, ada Arsitektur dan Planologi. Nah, kalau di SAPPK nanti kalian akan belajar bagaimana merencanakan, mendesain, menghitung sebuah lingkungan binaan, baik itu lingkungan dapat tercipta dengan baik dari skala hunian ya, skala kecil maupun skala luas seperti perkotaan. Dan biasanya adik ketika menciptakan atau merancang sebuah ruangan itu diperlukan keindahan. Nah, keindahan ini diwakili oleh anak-anak arsitektur ya. Arsi itu indah adik ya. Ada fungsi serta kekokohan. Dan di SAPPK itu kalian akan belajar bagaimana mendesain ya, engineering dan sosial menjadi satu kesatuan untuk mencapai keselarasan dalam menciptakan ruang. Nah, berikutnya ada Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ini saya sebut unik. Uniknya kenapa? Karena ada sebuah Fakultas Seni Rupa dan Desain di sebuah perguruan tinggi teknik ya, ya. Apalagi di level internasionalnya ini sangat bagus sekali. Sampai di ranking internasionalnya itu kalau nggak salah tembus di 51 besar dunia ya. Karena banyak sekali alumninya yang sudah berbicara di internasional. Nah, mungkin ada yang pernah lihat atau nonton film Star Wars ya. Nah, itu di situ tuh ada 2 desain grafis dari alumni ITB, kalau nggak salah perempuan dua-duanya. Dan kalau ada juga lihat mobil Formula One, kalau nggak salah Red Bull ya. Di situ juga ada desain untuk perancangan untuk mesin Formula One tersebut ya. Dan kalau di level internasional banyaknya jadi entertainer ya, kayak tadi ada Panji, ada Aming, ada Dewi Huges, Indah Herlambang, PD Baik dan lain-lain, dan banyak lagi ya.
Nah, ini ada 6 program studi yang terbaru ini NPD untuk DKV ya yang di Jatinangor. Jadi nanti lebih ke visual narasi digital. Nah, yang terakhir ini yang banyak digemari juga oleh anak-anak IPA, Sekolah Bisnis Manajemen ya di SBM ITB juga jangan salah adik-adik ya. Ini pelamarnya bukan dari anak IPS ya, dari anak IPA juga apalagi di 2019-2020 sampai 3 kali lipat pelamarnya ya di Sekolah Bisnis Manajemen dari kelompok IPA. Nah, di sini tuh juga kalian yang anak IPS harus siap-siap bersaing dengan anak IPA. Karena di SBM, selain kalian belajar biasanya 50% teori, terus 50% praktek ya. Dan di SBM juga kalian akan diberikan atau mempelajari tentang bagaimana keterampilan dalam memimpin atau komunikasi atau misalnya menyelesaikan sebuah konflik di sebuah perusahaan dan yang lainnya. Dan di sini juga di SBM kalian akan belajar namanya IBE. Integrated Business Experience. Jadi kalian nanti akan diberikan kesempatan atau pengalaman mendirikan sebuah perusahaan atau bisnis sendiri. Ya dari bagaimana membuat proposalnya, mendapatkan dana, pengelolaan, marketing dan yang lainnya. Nah, itu ya 12 sekolah fakultas lengkap dengan 50 program studi adik-adik ya. Jadi kalian silahkan pilih dulu program studi karena semua mahasiswa baru ITB itu kecuali yang peminatan memilih fakultas sekolahnya dulu yang melewati namanya tahap persiapan bersama. Nah, fasilitas pendukung untuk perkuliahannya apa saja? Ini mungkin saya akan sekilas ya, karena masih banyak sekali slide yang akan saya bahas. Yang pertama asrama, ada di Bandung dan Jatinangor. Tapi untuk di Bandung, ini karena fasilitasnya tidak sebanding dengan mahasiswa, jadi ada beberapa syarat, diantaranya salah satu syaratnya penerima KIP di asrama Bandung ya. Kalau di Jatinangor, semua mahasiswa Jatinangor itu bisa berasrama di ITB Kampus Jatinangor ya. Karena di situ juga menampung lebih dari 2.000 mahasiswa adik-adik ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, berikutnya ada perpustakaan. Ini di Gerbang Timur ITB. Jadi adik-adik yang mencari literasi, apalagi ITB selain akreditasi A nasional juga kita sudah berlangganan sejak lama ya. Baik itu e-book, jurnal, Scopus internasional, jadi nggak usah khawatir ya. Ada fasilitas teknologi informasi, karena kita kampus teknologi informasi, jadi nomor 1 untuk fasilitas teknologi informasi, jadi nanti kalian belajar bagaimana sistem informasi, big data analis, ya, dan yang lainnya, apalagi di kampus ITB, kalian kuliah terkoneksi atau terhubung internet yang sangat cepat 24 jam dan di setiap sudut. Ya, jadi kalau kalian nanti kuliah di ITB, mau di sudut manapun pasti terkoneksi oleh namanya hotspot ITB. Jadi nggak usah khawatir. Dan itu 24 jam ada ya. Nanti kalian juga akan mendapatkan kayak blended learning, kuliah tamu, atau studium generale, atau kuliah dengan kampus-kampus besar di kampus yang lainnya. Ada layanan pusat kesehatan, ini bagi kalian yang mungkin dalam kondisi sakit, kita lengkap juga ya dari klinik umum, THP, dan yang lainnya. Ada bimbingan kanseling, kalau di sekolah kalian ada Bapak Ibu Guru BK, di ITB juga ada bimbingan kanseling. Jadi di sini memberikan istilahnya kanseling ya, jadi bagi adik-adik yang membutuhkan konsultasi silahkan, karena dibantu oleh dosen-dosen atau guru besar di ITB, dan apalagi bimbingan kanseling ITB kita sudah kerjasama dengan rumah sakit besar di Bandung. Nah, ini gedung Sabuga ya, ini sebagai tempat gedung yang memfasilitasi akademik ITB. Jadi adik-adik nanti ketika kalian kuliah di ITB itu kalau sebelum pandemi ada namanya, kalau ya pertama masuk ada ospek. Kalau di ITB tidak ada ospek ya, nggak usah khawatir. Kalian nanti masuk ITB tidak ada ospek. Malah di ITB ketika kalian masuk pertama itu ada namanya orientasi siswa kampus. Jadi kalian akan tahu bagaimana perkuliahan di ITB, cara belajarnya, bagaimana gedung-gedungnya dan yang lainnya. Nah, kalau sebelum pandemi kalian masuk pertama ITB itu masuk ke gedung Sabuga ini adik-adik ya. Jadi nanti kalian langsung diberikan sebuah kuliah penelitian ya, seperti apa ya. Kalau sebelum pandemi itu ada dari level menteri, CEO untuk sebuah e-commerce ya, dan yang lainnya. Nah, dan ini juga sebagai tempat terakhir kalian dari ITB. Ini sebagai prosesi wisuda. Ya, ini gedung Sabuga tadi ada deh ya. Jadi kalau sebelum pandemi fungsinya atau fasilitasnya seperti ini. Nah, Hotel Saunggaling fasilitas tambahan, dan berikutnya ini sarana olahraga. Ini yang sangat penting ya. Apalagi di ITB levelnya internasional ada deh ya. Dan di Indonesia hanya di ITB yang mewajibkan mata kuliahnya ya 2 semester atau 1 tahun. Jadi kalau ada yang nanti mau kuliah di ITB harus siap-siap ya, mata kuliah olahraganya harus dijaga terus ya, karena selain sehat rohani, fisiknya juga harus sehat ya biar maksimal. Nah, di ITB wajib ya selama 1 tahun. Jadi ini contoh yang di Jatinangor ya untuk kesaraganya, dan ini di ITB Kampus Ganesha. Ada pusat bahasa yang memberikan layanan, ada yang mau belajar bahasa atau kursus bahasa asing, ada pusat informasi kampus, dan ada Observatorium Bosca ya, ini sebagai lembaga riset di bawah FMIPA. Apalagi adik-adik yang memilih astronomi, kalian pasti akan ke sini ya, karena di sini sebagai laboratorium juga. Jadi kalian pengen tahu misalnya bagaimana sebuah asteroid bergerak, bagaimana
posisi bulan atau bintang, silahkan ya datang gratis ya untuk mahasiswa ITB, apalagi yang anak astronomi pasti sering ke sini. Dan ada penerbit, kalian yang hobi nulis buku juga silahkan lanjutkan ya, nanti dibantu terbitkan bukunya. Ada kantin, ini kalian juga yang dari luar Pulau Jawa pasti sebagai tempat favorit ya, sebagai tempat share dengan teman-teman, makan dan yang lainnya. Nggak usah khawatir ya, karena banyak sekali kantin di ITB. Dan untuk yang Muslim, ITB kita punya 2 masjid besar ya, ada Masjid Salman di ITB Kampus Ganesha dan satu lagi ITB Masjid Al Jabar di Jatinangor. Jadi kalau adik-adik yang kalau yang Muslim ya, misalnya hafiz Quran atau tahsin Qurannya bagus atau adhannya bagus, nah kalian bisa nanti mengajukan beasiswa di Masjid Salman ITB ya, karena di sini juga banyak sekali beasiswa ada ya, baik beasiswa untuk pendidikan, baik beasiswa untuk asrama dan yang lainnya, silahkan ya. Dan ada TPA Bunda Ganesha, ini fasilitas penitipan anak ya untuk kedua orang tua, baik itu dosen atau mahasiswa yang kuliah baik S2 S3 di ITB. Nah ini mungkin yang terakhir ya, untuk adik-adik ketahui berapa sih biaya atau beasiswa biaya kuliah dan beasiswa di ITB. Nah ini secara UKT adik-adik ya. Jadi di ITB itu ada namanya UKT, uang kuliah tunggal. Jadi hitungannya tidak ada uang gedung ya, tidak ada SKS dan yang lainnya. Kita ada namanya UKT atau uang kuliah tunggal. Jadi kalian bagi yang lolos SNMPTN, SBMPTN, kecuali yang sekolah bisnis manajemen itu 12.500.000 per semester. Dan bagi yang SBM, sekolah bisnis manajemen itu 20 juta per semester. Tapi kalian nggak usah khawatir ya, karena kalau kalian nanti ke ITB yang dilihat itu adalah penghasilan orang tua adik-adik ya. Jadi menyesuaikan. Jadi kalau adik-adik misalnya, Pak saya hanya sanggup 1 juta atau saya hanya sanggup 5 juta, bagaimana? Nah nanti silakan ya ajukan. Apalagi yang penerima KIPK ya, kalau yang penerima KIP Kartu Indonesia Pintar itu silahkan ajukan. Syaratnya ya lolos dulu ya. Baru nanti kalian bisa mengajukan, itu Rp0 tanpa biaya ya. Nah kalau adik-adik nanti ke ITB, ini yang penerima UKT di 2021 kemarin kurang lebih 60%, adik-adik sangat banyak sekali. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalian kuliah di ITB itu nggak usah khawatir ya, yang penting lolos dulu ya. Biaya nanti bisa menyesuaikan ya sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga adik-adik ya, jadi nggak usah khawatir. Apalagi di ITB itu banyak sekali beasiswa ya. Lebih dari 70% yang mendapatkan ya, jadi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa di ITB. Jadi adik-adik selain biaya pendidikan, beasiswanya, kalian bisa mengajukan untuk biaya hidup, baik itu asrama, sampai tugas akhir itu ada beasiswanya. Ya, dari mulai beasiswa ekonomi, beasiswa ikatan dinas, ada beasiswa prestasi, ada KIP, dan ada 2 beasiswa besar di ITB yang belum ada diketahui. Yang pertama beasiswa ikatan alumni. Jadi ikatan alumni ITB ini selain besar dan kuat di Indonesia, mereka selalu memikirkan adik kelasnya di ITB. Ya, jadi nanti kalian silahkan yang agak kesulitan di biaya pendidikan mengajukan beasiswa, nggak usah khawatir. Dan satu lagi ada namanya IOM atau Ikatan Orang Tua Mahasiswa. Ya, jadi yang selalu membantu mahasiswa didiknya yang kesulitan untuk biaya pendidikan. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting kita motivasi masuk ITB dulu ya. Kalau biaya nomor terakhir ada ya. Nah ini contoh beasiswa-beasiswa ya ketika kalian nanti kuliah di ITB. Dan yang paling terakhir ketika kalian tadi di sekolahnya ada eskul ya, kurang lebih berapa ya tadi 18 atau 19 ya. Kita nggak beda jauh ada ya. Di ITB juga kita ada unit kegiatan mahasiswa dan himpunan mahasiswa ya. Kurang lebih 122 ya. Nah, biasanya kalau orang lain bilang ITB ini miniaturnya Indonesia ya. Mereka bilang, oh ITB ini miniaturnya Indonesia nih. Di ITB ini lengkap ya, dari keragaman agama, budaya, suku, itu semua berbaur di ITB. Apalagi tadi ya, lihat lokasinya banyak pohon rindang, sejuk. Nah, itu membuat adik-adik betah ya. Nah, di ITB dari keagamaan kita lengkap semua agama yang ada di Indonesia. Di bidang keilmuannya juga adik-adik di sini tuh selain berorganisasi bisa share tentang keilmuan. Dan ini yang paling banyak diminati di bidang pendidikan dan kajian ya, karena di sini juga banyak yang mewakili level ITB ke nasional di olimpiade maupun level ITB ke internasional atau mewakili Indonesia ke internasional ya. Ini contohnya ya, ada unit robotika yang tahun-tahun dulu itu selalu mewakili Indonesia di internasional. Aksantara yang di 2019 kemarin meraih 8 medali emas di Olimpiade Nasional pesawat tanpa awak dan yang lainnya. Dan banyak lagi ya. Nah di bidang kesenian juga kita mewakili 27 provinsi ya. Jadi silahkan kembangkan. Kalau yang punya hobi di bidang kesenian nggak usah nggak usah dipendam, dalam artian dikembangkan saja ya, karena di sini juga ketika adik-adik nanti hobi di bidang kesenian dikembangkan, ini contohnya ya,
unit paduan suara mahasiswa ITB, mereka di 2018 keliling 5 benua Eropa, dan mereka di Roma, Italia meraih 8 medali emas ya untuk paduan suara dan yang lainnya. Di bidang media ini yang hobinya misalnya bikin film pendek, atau hobinya foto-foto, atau hobinya penyiar radio, atau bikin majalah, dan yang lainnya silahkan ya di bidang media. Di bidang olahraga ya, ini juga ITB lengkap ya. Kalian selain berorganisasi juga kalian sehat ya, karena olahraga terus. Ya di ITB lengkap ya, dari sepak bola, catur, panahan, apalagi ya bela diri itu banyak ya. Dan ini juga di sini adik-adik bisa berprestasi. Biasanya nanti kita ada perlombaan tiap perguruan tinggi ya. Adik-adik kalau berprestasi juga dapat rewardnya juga. Dan yang paling terakhir, ketika kalian tadi masuk ITB tidak ada ospek, di tahun kedua itu ada yang terkenal di ITB. Namanya osjur atau ospek jurusan. Jadi kalian di sini nanti akan di ospek, baik itu fisik dan mental. Tapi fisik tidak boleh dalam artian kekerasan, itu sangat tidak boleh. Biasanya olahraga ringan ya, dan mental. Jadi kalian nanti akan di ospek bagaimana nanti ketika terjun di masyarakat, bagaimana ketika memimpin, atau adik-adik juga nanti akan sharing dengan senior adik-adik bagaimana ketika kesulitan di perkuliahan atau mata kuliah di kelas juga bisa share ya. Misalnya, oh ini saya kesulitan di mata kuliah ini, kalian bisa share dengan senior kalian ya di sekre namanya ya, sekretariatnya. Nah, di semua himpunan kita lengkap adik-adik ya. Jadi nanti adik-adik pembedanya itu adalah jaket himpunan alma mater ya, untuk tiap-tiap himpunan. Ini contohnya perminyakan ya, atau Hima Patra. Jadi mereka menggunakan jaket ini selain jas alma mater ITB ya. Ini contohnya yang Patra ini ya, adik-adik di 2018-19 mereka juara 1 Olimpiade Internasional untuk Petroleum Engineering ya, di kalau nggak salah di Norwegia atau di mana ya. Nah, 2 tahun berturut-turut mereka dengan bangga menggunakan jaket himpunan dan jas alma mater ITB ya ketika Olimpiade di luar. Nah ini ya, jadi ini juga menentukan mana yang senior mana yang junior ya. Jadi kalau yang senior ketahuan ya adik-adik ya, yang jaketnya sudah mulai lusuh, bahkan yang sobek-sobek itu makin pede digunakan ya, karena ketika lewat, oh ini ternyata senior saya ya, dari jaketnya aja udah kelihatan ya beda. Nah ini ya untuk membedakan jaketnya di himpunannya. Nah ini ada ya untuk himpunan. Dan yang paling terakhir, ketika kalian nanti seleksi masuk ITB, kalian kuliah, yang pasti kalian nanti akan keluar dari ITB atau wisuda ITB. Nah kalian juga harusnya kuliahnya lebih cepat ya, karena di ITB wisuda dalam 1 tahun itu 3 kali ya Dede ya. Jadi kalau kalian tidak lulus di bulan Maret bisa mengajukan di Juli, tidak lulus di Juli bisa mengajukan di bulan Oktober. Nah tadi ya, tepat waktu kalian lulus itu 4 tahun 8 semester, kecuali yang SBM 3 tahun, dan tidak tepat waktu itu 12 semester atau 6 tahun. Jadi kalian tidak boleh lebih dari 6 tahun untuk kuliah di ITB ya, karena nanti kalau lebih, mohon maaf ya, kita ada program DO juga ya. Nah ini contohnya ya, wisuda di ITB karena kita masih pandemi, kita lakukan secara daring adik-adik ya, kecuali yang kemarin di 2021 kita lakukan hibrid dengan perwakilan dari mahasiswa, 1 perwakilan dari mahasiswa, dan itu juga dengan prokes yang sangat ketat. Nah, kalau nanti adik-adik lulus lolos ke ITB, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya pandemi sudah hilang. Nah, itu di bawah contohnya ya, yang program atau proses wisuda. Dan ini juga penerimaan mahasiswa baru ya, kita lakukan, atau OSKM ITB kita lakukan daring. Dan ini yang paling banyak ditunggu ya, arak-arakan kampus. Jadi mudah-mudahan nanti adik-adik yang lolos ke ITB, pandemi sudah hilang. Nah, ini yang paling banyak ditunggu. Ini tradisi dari dulu sampai sekarang yang nggak pernah hilang. Walaupun pandemi juga kita lakukan secara ini ya, secara daring ya, dengan kreativitas mahasiswa itu pakai miniatur atau istilahnya sekarang aplikasi-aplikasi ya untuk memeriahkan wisuda. Nah kalau sebelum pandemi itu sangat meriah ada deh ya, namanya arak-arakan kampus. Dan ini tradisi yang hanya ada di ITB ada deh ya. Jadi kalian nanti prosesi setelah dari gedung Sabuga tadi diarak keliling kampus ya, seperti raja dan ratu oleh junior adik-adik, itu sangat seru ya. Sampai biasanya jam 5 atau jam 6 sore ya, dari jam 1 siang. Dan yang terakhir biasanya pada maghrib atau jam 7 itu ada namanya syukuran wisuda. Itu acara prosesi terakhir untuk syukuran wisuda di ITB. Nah karena waktunya juga sudah habis, mohon maaf adik-adik ya, yang mau bertanya nanti langsung boleh via WA saya, nanti saya share chat WA saya, atau kalian juga bisa follow ya di media sosial official ITB. Ini juga kebetulan saya yang pegang adik-adik ya untuk Instagramnya, jadi kalau adik-adik nanti bertanya itu saya lah yang langsung jawab ya. Nah ini untuk yang adik-adik mau lihat bagaimana inovasi, prestasi dan yang lainnya, silahkan di laman www.itb.ac.id. Atau ada yang mau lihat lebih detail tentang seleksi mahasiswa baru, kita sudah update di YouTube official, silahkan di subscribe ya, maupun di Direktorat Pendidikan. Dan kalau yang mau bertanya tentang bagaimana seleksi penerimaan mahasiswa baru, itu di admission.itb.ac.id.
Dan karena waktunya mungkin sudah berakhir, ini slide terakhir yang paling enak saya lihat adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Asep Kurnia Eskom yang telah memaparkan secara jelas dan detail tentang Institut Teknologi Bandung pada hari ini. Oke, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kami harap kepada seluruh audien untuk menghidupkan semua kameranya. Ya. Oke. Ya. Yang lain kami persilahkan untuk menghidupkan kameranya. Oke. Udah, Pak? Ya, baik Bapak Ibu, siap ya? Kita hitung 1, 2, 3. Sekali lagi. Oh ya, Bu Rosi mohon maaf, Bu Irma, Bu Novia dan Bu Hesti mohon dihidupkan kameranya. Oke, baik. Kita ulangi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sudah meluangkan pada kegiatan kita pada hari ini dan terkhusus kepada Bapak Asep Kurnia yang sudah meluangkan waktunya sehingga kita mohon maaf, Mbak, seluruh warga SMA IT Nurul Fajri bisa memahami dan mengetahui tentang ITB. Mohon maaf, mungkin 1 menit saya closing statement ya untuk motivasi adik-adik. Jadi terima kasih atas undangannya dan mohon maaf Pak apabila ada kekurangan. Ini mungkin motivasi untuk adik-adik yang kelas 10 atau kelas 11 atau yang kelas 12 sekarang yang menunggu SNMPTN. Jadi yang pertama kalau nanti di SBMPTN gali dulu bakat dan minat yang ada dalam diri kalian ya. Jadi jangan sampai salah memilih program studi dalam artian ya. Jadi gali dulu bakat dan minatnya. Jadi nanti jelas dan terarah. Jadi menjadikan kuliah ini sebagai hobi dan lulusnya lebih cepat ya. Dan yang kedua juga ingat ya untuk semua siswa-siswi yang ada di Indonesia juga kesempatannya sama untuk masuk ITB. Yang membedakan adalah kerja keras mereka dan motivasi mereka untuk nanti lolos seperti apa. Dan silahkan adik-adik ya maksimalkan ini waktu yang ada bagi yang kelas 12 karena masih ada, tapi hitungannya bukan hanya hari sekarang ya, menit bahkan detik ya, karena ingat kalian akan bersaing dengan siswa-siswi terbaik di Indonesia. Jadi maksimalkan waktu yang ada karena semakin maksimal apa yang kalian usahakan, semakin terbuka lebar kalian diterima di PTN, bukan hanya ITB saja. Dan yang ketiga yang ada di Zoom meeting ini buat adik-adik yang mau ikut seleksi ke ITB, saya doakan lulus dan kalian nanti akan ketemu lagi di lain hari dan waktu yang lebih baik dari sekarang. Yang mau ke ITB untuk seleksinya saya doakan lulus dan nanti ketemu saya langsung dengan jaket alma mater Institut Teknologi Bandung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, saya Rika Fitri sebagai moderator pada hari ini. Banyak maaf. Ila liqa ma'assalamah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin leave karena ada kegiatan lain. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Ya ampun, kelas 1 dah sampai berguncang itu. Kelihatan banget tahu noraknya. Ya, Assalamualaikum. Lip ya. Oke. Kelihatan noraknya. Semangat. Udah lip ya. Pas di foto doang. Ya.
banget pas foto.